Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna a'tayna kal kausar, fasolli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, di pagi hari yang mulia ini gema takbir, tahlil dan tahmid memecah suasana di keheningan 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah yang membahana sejak kemarin selepas solat maghrib. Pada hari ini kita telah melaksanakan solat Id secara berjamaah sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membesarkan dan mengagungkan nama Allah serta memujinya. Idul Adha selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam dimanapun. Setidaknya ada dua hal pokok yang selalu menonjol dalam momen tersebut. Yang pertama, ibadah haji. Hari ini, tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang istimewa untuk umat Islam seluruh dunia. Saudara kita yang berhaji memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Makkah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sedangkan yang tidak melaksanakan haji dapat menjalankan solat Idul Adha, dilanjutkan dengan ibadah kurban sampai berakhirnya hari tasyrik. Untuk saudara-saudara kita yang sedang menjadi tamu Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dengan penuh kekhidmatan dan kesempurnaan. Semoga menjadi haji yang mabrur sekaligus untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Setelah 2 tahun umat muslim di tanah air, kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, pelaksanaan ibadah kurban. Yang namanya kurban memang berat, sehingga walaupun tiap tahun Idul Adha dirayakan, sepertinya hanya sebagian kecil saja dari kita meneladani Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Kita seperti baru ingat keteladanan tersebut menjelang Idul Adha, sehingga ajarannya pun dilaksanakan hanya tiap tahun. Padahal esensi ajaran beliau, terutama soal berkurban, memiliki makna yang luas dan bisa diterapkan dalam jangka waktu tak terbatas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, peristiwa hari raya kurban tidak lepas dari kisah diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra semata wayangnya Ismail. Bisa dibayangkan seandainya Nabi Ibrahim seperti ayah-ayah kebanyakan di dunia ini, betapa pedih dan teririsnya hati beliau saat hendak menggorok sang buah hati yang sekian lama ia dambakan. Bagi Ibrahim, Ismail adalah anugerah paling mahal, lebih dari sekedar menghapus dugaan kemandulan istri beliau selama ini, melainkan sang putra adalah pribadi yang cerdas, sabar dan bijaksana. Tapi Nabi Ibrahim bukan seperti ayah-ayah kebanyakan. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan segalanya melalui musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan putranya itu. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah penyembelihan itu, meskipun pada akhirnya ritual itu batal ditunaikan atas kehendak Allah. Nabi Ibrahim lulus dari ujian super berat dan drama penyembelihan pun digantikan dengan domba yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, ada pesan menarik dalam kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya ini. Kisah ini menunjukkan bahwa tak ada harta yang paling berharga dan paling mahal dibanding ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mampu meruntuhkan seluruh cara pandang hidup yang mengatakan kekayaan duniawi, termasuk anak, adalah hal yang paling utama. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah At-Tahabud ayat 15. Kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya pendekatan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim yang menjadi teladan dalam ritual tahunan tersebut mengajarkan bahwa seorang hamba jangan tertipu dengan kekayaan yang sifatnya sesaat saja. Ada kehidupan yang lebih hakiki dan perlu diperjuangkan ketimbang kehidupan dunia yang fana. Karena itu, mengorbankan sebagian harta lillahi ta'ala tidak akan ada ruginya. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim, yang juga diikuti putranya Ismail yang begitu patuh dan soleh. Dengan bahasa lain, pengorbanan adalah bentuk cara pandang manusia yang jauh ke depan menuju kehidupan bahagia di akhirat kelak secara abadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahwun walad darul akhiratu khairul lillazina yattaquna afala ta'qilun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32. Walaupun kita sering berkurban setiap tahun, sudahkah sebanding dengan pengorbanan beliau, sebanding dengan semangat pengorbanan Ismail yang masih bocah, sebanding dengan semangat pengorbanan istri beliau Siti Hajar yang kini kurban yang kita kurbankan ini belum seberapa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, untuk membeli hewan kurban saja kita kadang masih bersiasat untuk mendapatkan harga yang murah. Jika perlu membelinya jauh pada bulan-bulan sebelumnya, kita masih memilih uang paling kecil ketika kota amal lewat di hadapan kita.
Semoga jamaah sekalian dapat menghayati dan menerjemahkan pesan kurban dalam kehidupan sehari-hari secara maksimal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.